Dan di bulan suci Ramadan ini bersama saya Hilbram Dunar dan guru-guru kita sudah hadir di studio. Ada Gusan, Assalamualaikum Gusan. Ustadz Azari, Assalamualaikum. Kiai Sumarno, Assalamualaikum. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tayangan tadi kita merasakan dan sadar bahwa Ramadan sebentar lagi usai. Ini yang membuat kita harus melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri. Selama Ramadan ini sudah benarkah puasa kita? Apakah diterima amal ibadah kita? Ustadz. Lebih menjiwai tentang Ramadan. Semakin Ramadan ingin pulang, semakin Ramadan bergegas ingin meninggalkan kita dan Syawal sedang berada di perjalanan dalam mendatangi kita, maka seharusnya kita makin proaktif tuh beribadah. Makin bener-bener pengen ngedapatin Ramadan sale tuh. Ramadan sale yang bener-bener dari Allah, bukan Ramadan sale yang dijajakan di pasar-pasar. Tapi Allah udah kasih banyak tuh Ramadan sale-nya. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang lalu. Pertanyaannya kalau diukur dengan hadis itu diri kita, kira-kira udah diampunin gak ya dosa kita nih yang lalu ya? Atau lebih banyak kendornya ibadahnya apa enggak ya? Itu kita tanyain dalam diri kita dan kita tambal kekurangannya. Dan lebih penting daripada itu, salah satu indikasi diterima atau tidak ibadah kita ini adalah kita bisa membumikan nilai-nilai spirit Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Kalau di Ramadan kita getol sholat, tarawih, jangankan yang baca wajib, Quran, yang sunnah kita kerjain. Kita sholat nggak nih? Atau masih bolong-bolong di luar Ramadan? Baca Quran sehari sejuz, 2 juz, 3 juz. Di luar Ramadan kira-kira kita masih sejus 2 jus atau cukup minum jus nih? Artinya membumikan spirit nilai-nilai Ramadan di luar bulan Ramadan. Dan itu jauh lebih sulit. Iya, Gus. Mendekatkan diri terus. Menyadari bahwa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini sudah benar. Apakah ada tanda-tandanya untuk diri kita? Ya, ini sebentar lagi kita sudah selesai Ramadan kita. Ini memang tentu kita sedih ya, karena memang belum tentu amal ibadah kita ini sudah bisa memperbaiki kita di tahun yang akan datang. Ramadan ini kan masa reparasi untuk tahun yang akan datang. Jadi Ramadan bukan tujuan. Ramadan adalah reparasi, ibaratnya ada pit stopnya. Kita berhenti dulu pit stop ini. Nah, dengan harapan nanti begitu kita race itu bagus. Makbulnya sebuah amalan itu akan ketahuan ketika sudah dilakukan amalan itu apakah bisa lanjut apa tidak. Contohnya misalnya, wah ini hajinya mabrur apa nggak mabrur? Satu, hanya Allah yang tahu. Yang dua, waktu yang bisa menjawab. Haji yang mabrur biasanya pulang membawa keberkahan, memberikan kesalehan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan ketika umroh yang makbul, itu seperti apa? Seperti bukan pada saat umrohnya, tapi ketika selesai pulang umroh akan ketahuan, oh ini makbul apa tidak ini umrohnya. Jadi kitanya, ada perubahan. Setelah kita umroh atau haji, setelah kita kembali, apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Lebih baik apa tidak? Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa kita ini diterima apa tidak? Puasa ini kita sudah masuk di dalam akreditasi A apa tidak? Nah, kalau misalnya A, maka tentu ada perubahan setelah puasa ini. Menjadi lebih baik? Menjadi lebih baik. Lebih dekat kepada Allah? Betul. Bayangkan saja dalam puasa ini yang halal aja bisa kita tinggalkan. Apalagi yang haram. Maka di luar Ramadan, maka mestinya yang haram pun pasti jauh kita tinggalkan. Nah, ini kuncinya di situ. Nah, yang jadi problem adalah ketika kita berhadapan dengan sale hunter. Jadi orang-orang yang mengejar sel pahala. Sel hunter. Nah, akhirnya malas lagi dia untuk beribadah seperti halnya pada bulan Ramadan. Karena nggak ada selnya. Karena nggak ada selnya. Maka kembali lagi dari awal Ramadan, kita awali dari awal, maka niatkan kita jangan hitung-hitungan pahala dengan Allah. Niatkan bahwa ini kita niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Nah, itu kuncinya di situ. Tapi ketika kita mencari pahala tadi kan macam-macam caranya ya. Ustadz, saya ingin nanya. Termasuk juga dengan beribadahnya itu bukan hanya beribadah biasa, tapi dalam bekerja itu merupakan bagian dari beribadah. Membantu orang lain merupakan bagian dari ibadah. Nah, di bulan Ramadan ini ketika melakukan itu tentunya kita juga bisa mendapatkan pahala kan? Yang berlipat-lipat kan? Betul. Ini adalah bulan Allah melipat gandakan hasil atau pahala dari amal kita. Allah lipat gandakan. Dan amal itu atau ibadah itu maknanya luas sekali. Nah, tidak hanya ritual antara kita dengan Tuhan, tetapi apa saja yang itu kemudian bisa menjadikan Tuhan ridho kepada kita, itu ibadah. Itu ibadah.
senyum ibadah, bahkan menyingkirkan duri di jalanan ibadah, menjenguk orang sakit ibadah, memaafkan ibadah, minta nomor rekening istri ibadah. Kenapa? Oh, mau ngasih. Masa masih minta rekening istri? Iya, makanya. Mungkin Ki Sumarno pengen menambah lagi. Karena sudah saya kasih dulu. Iya, operan yang baik. Mengenai rekening istri. Bukan. Mengenai beribadah di bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang hanya mengejar pahala tapi tidak memikirkan ridho Allah. Pokoknya dia cuma pikir pahala begitu saja. Bagaimana, Kiai? Apakah boleh orang memikirkan pahala? Wa qala min ba'dil ulama salafus salih. Boleh saja orang memikirkan pahala. Ibarat orang kita, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rusuli wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kita melihat dalam satu segi ayat ini, berarti adalah boleh nggak kita mengharapkan pahala? Boleh. Tapi jangan dijadikan tujuan. Nah ini nih. Boleh mengharapkan pahala, tapi jangan dijadikan tujuan. Tujuan dari pahala itu apa sih? Ridho Allah. Jadi boleh nggak sebagai jembatannya? Boleh. Pahala hanya efek. Itu hanya efek aja belaka. Ya. Tapi kita pikirin efeknya juga perlu. Seperti Mas Bram, habis minum, mikirin dong efeknya, kencing apa enggak? Iya betul. Ya maklum kalau udah usia kan bisa begitu. Iya. Kalau orang nggak mikirin efeknya atau kencing atau tidak, nanti kan ribet lagi. Ya kalau pakai pampers. Kalau ada rasa timbul. Iya. Kalau tiba-tiba keluar sendiri, akan repot juga. Nah maka oleh karena itu, inilah hebatnya Islam. Inilah hebatnya dari ajaran agama kita. Orang mengharapkan ridho Allah dengan satu proses, ada mikirkan efeknya dan juga ada harapannya. Jadi akan ada picuan bagi diri dia. Ini menarik. Tadi Kiai dan juga Ustadz mengatakan efeknya dari pahala. Ada efeknya macam-macam. Karena tujuannya adalah ridho Allah, bukan pahala itu sendiri. Bisa tolong dielaborate lebih jelas lagi? Itu Ibnu Sina. Dia katakan orang beribadah motifnya banyak. Yang pertama seperti pedagang. Dia beribadah karena ingin untung. Kalau tidak ada untung dia tidak mau. Yang kedua karyawan. Dia getol kalau diaudit sama pimpinan. Kalau dilihat. Kalau tidak ada pimpinan dia malas. Level tertinggi dalam ibadah, saya perlu disclaimer dulu nih. Bukan berarti mengharap pahala tidak boleh. Mengharap pahala sama artinya kita mengharap Allah juga, mengharap ridho Allah kata Kiai Sumarno tadi. Tapi kalau diklasifikasikan kata Ibnu Sina, ada level yang puncak yaitu beribadah karena cinta. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Beribadah karena cinta, dia sudah tidak pikirkan pahala atau tidak pahala, dicaci atau dipuji orang. Tidak, pokoknya yang dia lakukan atau ibadah yang dia lakukan itu passionnya dia. Itu kesenangannya dia. Itu yang menjadi candunya dia. Itu yang disebut kemudian lazzatul ibadah. Dia merasakan lezatnya ibadah. Dia merasakan nikmatnya istilzaz. Dia merasakan lezatnya beribadah. Mudah-mudahan Allah memberi kita potensi itu. Saya kira ini teorinya mudah, tapi prakteknya adalah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menghujamkan spirit itu, kita beribadah karena cinta kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu yang didasari cinta akan mendapatkan kelezatan. Jadi kalau orang cinta itu pasti lezat. Maksudnya gimana Kiai? Orang cinta itu pasti lezat apanya? Kenapa? Nih? Yang dia rasakan cinta kepada Allah. Pasti akan melahirkan kelezatan. Saat beribadah. Dan segala macam orang kalau udah cinta tuh jadi lezat. Jadi contoh. Tidak terpaksa. Jangan gitu dicontohkan, dia sudah banyak merasa. Oke, saya ingin tanya ke Gus, tadi sempat mengatakan bahwa kan kita sekarang sudah semakin di ujung Ramadan, di ujung puasa. Ada sedih juga. Nah, rasa sedih apa sih yang dimiliki oleh orang-orang beriman ketika akan ditinggalkan Ramadan ini? Nanti kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa, melihat tayangan tadi semakin membuat kita menginginkan betul agar amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima, bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ada kesedihan tadi Gusan mengatakan ketika kita
perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh Ramadan. Kesedihan seperti apa sih yang biasa dirasakan oleh orang beriman saat Ramadan sudah mau selesai seperti ini? Ya, bagaimana kita tidak sedih karena Rasul pun sangat merindukan, Allah pun sangat merindukan bulan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Tetapi yang perlu kita tanamkan lagi adalah nilai Ramadan ini gimana caranya tetap menancap setelah Ramadan selesai. Ya. Nah, nilai-nilai diantaranya adalah kejujuran. Kejujuran, Ramadan ini kan jujur, walaupun tidak ada yang melihat, kita nggak minum kan, kita tidak makan, dan lain sebagainya. Itu value jujur yang harus kita pertahankan ketika kita dalam dunia kerja, ibadah kerja. Yang kedua, etos kerja kita. Walaupun kita dalam keadaan haus dan dahaga, lapar dan sebagainya, tetap kita semangat. Nah, semangat itu, value itu juga harus kita pertahankan dalam seperti itu. Dalam haus dan lapar saja bisa semangat, apalagi dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal dan sebagainya. Di antaranya, mungkin itu nilai-nilai yang harus kita pertahankan ketika sudah selesai dalam bulan Ramadan. Ya. Gitu ya. Bagaimana Kiai kita menyikapi rasa sedih ini ketika Ramadan sudah hampir selesai? Makanya kita selalu bilang, minal aidina wal faizin. Tentunya harapan kita menjadi orang yang mendapatkan keuntungan. Amin. Orang yang sukses. Amin. Faiz. Nah, faiz tadi ini yang kita harapkan. Bahkan Allah pun mengharapkan faiz kita dengan cara apa? La'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak akan mendapatkan faiz kau tanpa ketakwaan. Salah satu bentuk dari ketakwaan mampu bisa menanamkan Ramadan dalam jiwa. Sehingga pada akhir gilirannya menjadi satu revolusi yang besar dalam akhlak pribadi manusia. Ya, baik. Ya. Ustadz. Ya, wajar kalau sedih Mas Ilbram. Itu Ramadan itu dari kata ar-ramdu, kata para ulama, sumya Ramadan, dia dinamakan Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub. Karena bulan ini mendilit dosa-dosa kita. Jadi wajar kalau orang beriman sedih, bagaimana tidak? Bulan yang tadinya bisa menghapus dosa-dosanya hilang. Pergi. Dan hal yang membuat mereka sedih, orang-orang beriman apa? Vibes untuk beramal udah nggak sama lagi. Di 11 bulan Ramadan yang lain, di 11 bulan di luar Ramadan, kita beribadah, bersusah payah sendiri-sendiri. Untuk mau jamaah, ya karena dorongan sendiri-sendiri. Mau baca Quran, ya karena dorongan sendiri-sendiri. Iya. Tapi Ramadan semua orang punya etos ibadah yang sama. Iya. Tanpa disuruh, tanpa diperintah. Di terminal orang baca Quran, di bus orang baca Quran, di mana-mana orang baca Quran karena Ramadan. Betapa ini suasana yang menyejukkan hati. Yeah. Tapi ketika Ramadan selesai, kita harus bertarung sendiri lagi. Sendiri. Di sisi lain Ustadz, ada beberapa orang yang justru senang loh ketika Ramadan pergi. Karena menurut dia sudah bisa bekerja normal lagi. Timnya di kantor sudah bisa diminta untuk bekerja lebih keras lagi. Dan banyak sekali alasan. Kalau yang seperti itu bagaimana Ustadz? Karena motif materi, atau karena pekerjaan dan lain-lain. Duniawi yang diberikan Ramadan memang tidak materi. Iya. Tetapi kok rasanya kita nggak sedih Ramadan hilang tuh gimana ya? Itu sama seperti kalau saya singkat gini aja, kita doakan saja orang semacam itu dapat hidayah dari Allah. Amin. Karena ketika Ramadan itu mereka tidak ada rasa kesedihan. Bayangkan saya katakan Nabi Allah Musa aja berharap menjadi umat Nabi Muhammad karena ada Ramadan. Berarti ada orang semacam ini manusia hatinya betul-betul qaswatul qulub. Keras. Mas Ilbram, orang mukmin dengan Ramadan itu ibarat ikan dengan air. Tidak ada ikan yang tidak suka air. Betul. Satu-satunya ikan yang tidak suka air, ikan mati. Iya. Orang yang tidak suka Ramadan, malah dia senang kalau Ramadan hilang. Hatinya itu yang mati. Kemudian disebut qaswatul qulub. Hatinya keras, konslet, stroke, lalu mati. Hatinya. Ya, Gusan. Ya, jadi saya melihat justru kalau saya kembali kepada diri kita ya, kita koreksi dalam internal kita. Jangan sampai Ramadan ini itu mengurangi kinerja. Kan banyak sekali nih policy-policy yang mungkin dalam rangka menghormati orang Islam, tetapi sebenarnya kita nggak begitu-begitu amat untuk dihormatin gitu loh. Misalnya? Maksudnya nggak harus harus digituin gitu. Maksudnya memendekkan jam dan sebagainya. Kok menurut saya kalau misalnya kerjanya nggak terlalu fisik, itu kan nggak ada hubungan dengan puasa nggak puasa. Apalagi orang kantoran yang setiap hari di dalam ruangan ber-AC, nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Tetapi itu semacam ada
mungkin mereka membeli rasa penghormatan kepada kita, tapi sebenarnya andaikan itu sudah nggak masalah gitu loh. Jangan sampai dikambing hitamkan puasa ini dalam rangka menurunkan, seakan-akan menurunkan kinerja manusia. Nah ini yang harus kita koreksi. Jadi kalau misalnya Mas Wilbram tadi mengatakan bahwa ada orang yang bahagia dengan tertinggalnya Ramadan karena seperti itu, nah bisa jadi ayo kita koreksi pada diri kita. Jangan-jangan kita sebagai Muslim karena Ramadan kita masih belum siap untuk kerja yang optimal. Kita koreksi pada diri kita menurut saya. Ustadz, kembali di bulan Ramadan ini, di mana sebentar lagi selesai, lalu kita mencoba melakukan introspeksi diri. Apakah sudah benar pahala-pahala kita, perbuatan kita, ibadah kita, kebaikan kita kepada orang lain? Mereviewnya bagaimana, Ustadz? Kita yang tahu tuh. Nah itu. Kita yang tahu apa yang sudah Karena banyak orang yang melakukan sebuah kesalahan itu dia nggak sadar loh dia salah. Rasanya bukan tidak sadar, tetapi tidak jujur terhadap diri sendiri. Kita tahu kualitas amal kita. Masalahnya kan orang tidak tahu karena Allah masih tutup aib kita. Tetapi Allah bukan tidak suka, Allah lebih suka orang yang salah atau tidak sempurna tapi mengakui kekurangannya daripada kemudian tidak mengakui kekurangannya sama sekali. Kita kemudian sadar kita nggak sempurna. Karena itu doanya begini, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tammim taqsirana. Tuhan, terima salat kami, wasiyamana puasa kami, dan sempurnakan kekurangan puasa kami. Sempurnakan kekurangan salat kami. Itu kita sadar dan itu kita ucapkan setiap selesai sholat kan, kita doa itu tuh. Kita sadar kita salah dan kita minta doa ke Allah, sempurnakan ibadah kami. Kalau belum sempurna, beri kami waktu untuk bisa lagi mencicipi nikmatnya Ramadan tahun depan. Insya Allah. Insya Allah. Kiai. Nabi Allah Adam, ketika pada waktu mendapat ujian dari Allah untuk bisa menyadari dirinya, Adam itu berproses. Sampai 90 tahun lebih dia harus terpisah dengan Siti Hawa. Kesadaran ya? Kesadaran. Maka kesadaran kita dengan Ramadan yang akan berakhir. Betul, sudah sejauh mana kita raih dan kita dapatkan ini Ramadan. Kalau kita sudah sadar pentingnya Ramadan buat kita, sadar Ramadan itu akan memberikan kepada kita sesuatu. Insya Allah Ramadan berakhir pasti akan meraih sesuatu. Gus, cara paling ideal sebenarnya untuk melepas Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Yang paling ideal ketika kita melepas Ramadan dengan baik adalah selalu mengingat-ingat ibadah kita selama bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang bisa kita teruskan berikutnya. Nah ini yang paling ideal seperti itu. Jadi kira-kira apa ya yang paling realistis, yang paling menurut masuk akal. Karena terus terang berislam di ibu kota dengan berislam di pesantren atau berislam di desa itu berbeda tantangannya. Orang Jakarta bisa sholat 5 waktu tepat waktu saja, itu sudah keren. Itu sudah keren dengan kemacetan, dengan apa dan sebagainya. Maka kita pun ketika menargetkan kepada orang untuk beribadah dengan baik, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah misalnya maka belilah semacam kayak resolusi ketika menuju setelah Ramadan selesai ini, aku nanti setelah Ramadan ini aku akan merubah ini saja. Nah, jadi ada resolusi, ada semacam kayak semangat untuk merubah yang lebih baik. Dan selalu berdoa, mudah-mudahan ya Allah ditemukan lagi Ramadan berikutnya. Baik Ustadz, mungkin bisa ditambahkan apa nih yang harus kita lakukan? Al-Quran kasih treatment tuh sama kita tuh. Pertama, cara kita berpamitan sama Ramadan, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa kita. Lalu kemudian setelah sempurna, walitukabbirullah, dia bertakbir mengesahkan Allah. Maka di bulan Syawal nanti kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Membesarkan Allah. Kenapa harus membesarkan Allah? Karena selama 30 hari Ramadan kita diajak melatih mengkerdilkan nafsu. Setelah nafsu berhasil kita kerdilkan dan Tuhan kita besarkan, setelah lulus, maka ucapan wisudanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, cara kita berpamitan dengan Ramadan, puasa sunnah Syawal. 6 hari sunnah Syawal. Tidak harus berturut-turut. Yang keempat kemudian sambung tali ukhuwah.
saling memaafkan. Nanti tuh ketika Syawal, dan jangan lupa salat Idul Fitri. Begitulah cara kita melepas Ramadan kita. Tapi tentunya juga dengan harapan agar setelah selesai Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih bisa memberikan manfaat kepada sesama, menjalankan kebaikan-kebaikan Ramadan ini setelah selesai bulannya. Nah, bagaimana caranya akan kami bahas sesaat lagi.